Saraf kejepit punggung bawah lentur kembali. Bebas duduk lama cukup usap dengan minyak ajaib ini. Bapak Ibu, coba saya tebak dulu ya. Setiap kali duduk lebih dari setengah jam, punggung bawah Bapak Ibu mulai terasa pegal, kaku, bahkan kadang ada nyeri yang menjalar sampai ke bokong atau ke paha. Lalu saat mau berdiri dari kursi, Bapak Ibu harus berpegangan dulu, menahan napas sebentar, baru pelan-pelan bisa tegak. Dan kalau sudah berdiri terlalu lama pun, sama sakitnya. Duduk sakit, berdiri pun sakit. Rasanya serba tidak nyaman. Saya sangat mengerti betapa melelahkannya kondisi itu, Bapak Ibu. Apalagi, kalau nyeri punggung itu datang justru di saat yang tidak tepat. Misalnya saat sedang sholat, saat sedang duduk bersama cucu, atau saat sedang menghadiri acara keluarga yang harusnya menjadi momen bahagia. Bukannya menikmati momen, malah fokusnya ke rasa nyeri yang tidak mau pergi. Dan hari ini saya ingin menyampaikan kabar yang sangat menyenangkan untuk Bapak Ibu sekalian. Ada satu bahan alami yang sudah lama dikenal di Nusantara kita ini, yang ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk membantu meredakan keluhan pada punggung bawah yang sering kita sebut saraf kejepit itu. Bahan itu adalah minyak cengkeh. Cara menggunakannya sangat mudah. Cukup diusapkan. Tidak perlu diminum. Tidak perlu alat apapun. Dan hari ini kita akan bahas tuntas bersama-sama dari awal sampai akhir dengan pelan-pelan. Jadi, jangan kemana-mana dulu ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke bagian inti yang paling berharga, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar sekarang juga kalimat ini. Saya ingin punggung saya lentur kembali agar bisa duduk lama dengan nyaman dan beribadah dengan khusyuk. Tuliskan itu sebagai niat dan komitmen Bapak Ibu untuk merawat diri. Karena setiap langkah menuju tubuh yang lebih sehat selalu dimulai dari niat yang tulus dan kuat. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan gratis yang nilainya sungguh tidak ternilai bagi kesehatan Bapak Ibu. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen sehat kita hari ini. Apakah dari Cirebon, Lampung, Jambi, Kupang, atau dari kota kecil yang tenang dan penuh kenangan indah masa muda? Subscribe di channel ini bukan sekadar menekan tombol biasa. Bapak Ibu, ini adalah wujud nyata dari niat untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan kepada kita sejak lahir hingga hari ini. Tubuh ini adalah amanah yang sangat berharga, dan menjaganya dengan ilmu yang benar adalah ibadah yang mulia di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan satupun kuliah subuh kesehatan kita, ya. Karena setiap episodenya selalu ada ilmu baru yang langsung bisa dipraktikkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat yang hangat untuk seluruh sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan setiap harinya. Sekarang, mari kita mulai masuk ke bagian yang paling penting hari ini, yaitu memahami mengapa punggung bawah Bapak Ibu bisa terasa nyeri, kaku, dan seperti ada yang menjepit dari dalam. Saya akan jelaskan ini dengan cara yang mudah dan santai, tidak pakai istilah medis yang membingungkan sama sekali. Bayangkan tulang belakang kita ini seperti tumpukan roti lapis yang disusun dari bawah ke atas. Di antara setiap lapisan roti itu, ada selai yang lembut dan kenyal sebagai peredam. Nah, selai itulah yang bertugas menjaga agar setiap lapisan roti tidak saling bergesekan keras satu sama lain. Di dalam tumpukan roti itu juga ada kabel-kabel penting yang melewatinya dari atas ke bawah, yaitu saraf-saraf kita yang menghantarkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki kita. Seiring usia bertambah, selai di antara lapisan roti tadi mulai menipis, mengeras, atau bahkan sedikit menonjol keluar dari tempatnya. Nah, saat selai itu menonjol, ia bisa menyentuh atau menekan kabel saraf yang ada di sekitarnya. Disitulah muncul rasa nyeri, kesemutan, atau rasa berat yang menjalar dari punggung bawah, ke bokong bahkan sampai ke kaki.
Kondisi inilah yang sering kita kenal dengan istilah saraf kejepit di punggung bawah yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa kondisi ini sangat umum terjadi di usia 60 tahun ke atas, dan bukan berarti tulang Bapak Ibu retak atau rusak parah. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu meredakan tekanan pada saraf itu, mengurangi peradangan di sekitar area tersebut, dan membantu otot-otot punggung menjadi lebih rileks dan lentur kembali. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan minyak cengkeh yang akan kita bahas sangat mendalam hari ini. Bersama-sama, mari kita pelen-pelen melihat lebih dekat bahan istimewa yang menjadi bintang utama kita hari ini, yaitu minyak cengkeh. Bapak Ibu pasti sudah sangat kenal dengan cengkeh. Rempah berbentuk paku kecil berwarna coklat kehitaman yang aromanya sangat khas dan kuat itu. Minyak cengkeh adalah minyak yang diekstrak dari bunga cengkeh dan sudah lama digunakan dalam tradisi pengobatan herbal di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Minyak cengkeh yang baik berwarna kuning pucat hingga kuning keemasan yang bening dan jernih. Kalau Bapak Ibu membuka botolnya, aroma yang keluar sangat kuat, tajam, hangat, dan sangat khas. Aromanya seperti rempah yang pekat dan dalam, tidak seperti minyak angin biasa yang lebih ringan dan menguap cepat. Aroma minyak cengkeh ini lebih berat, lebih hangat, dan lebih tahan lama di kulit. Setelah diusapkan, banyak orang langsung merasa lebih tenang hanya dari menghirup aromanya saja. Minyak cengkeh bisa Bapak Ibu temukan di apotek, toko herbal, atau toko rempah tradisional di pasar. Harganya sangat terjangkau untuk ukuran manfaat yang bisa kita dapatkan darinya. Saat membeli, pilih minyak cengkeh yang murni atau paling tidak mengandung minyak cengkeh sebagai bahan utamanya. Perhatikan warna botolnya. Sebaiknya minyak cengkeh disimpan dalam botol gelap atau botol kaca berwarna coklat untuk menjaga kualitas dan kestabilannya, agar tidak mudah rusak terkena cahaya. Sebelum menggunakannya langsung di kulit, ada satu langkah penting yang tidak boleh dilewatkan oleh Bapak Ibu. Minyak cengkeh murni memiliki kandungan yang cukup kuat dan bisa terasa terlalu panas atau bahkan menyebabkan iritasi pada kulit sensitif kalau digunakan langsung tanpa diencerkan terlebih dahulu. Maka kita perlu mencampurnya dengan minyak pembawa atau carrier oil terlebih dahulu. Minyak pembawa yang paling mudah didapat dan paling bersahabat adalah minyak kelapa atau minyak zaitun biasa. Perbandingannya sangat mudah diingat. Untuk setiap 1 tetes minyak cengkeh, campurkan dengan 5 hingga 10 tetes minyak kelapa atau minyak zaitun. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin menyiapkan campuran yang cukup untuk 1 sesi pemakaian, ambil 1 sendok makan minyak kelapa atau zaitun di telapak tangan atau di wadah kecil yang bersih. Lalu teteskan 2 hingga 3 tetes minyak cengkeh ke dalamnya. Aduk rata dengan jari sebelum digunakan untuk memastikan keduanya tercampur dengan baik. Saat Bapak Ibu mencampurkan minyak cengkeh dengan minyak kelapa dan mengaduknya di telapak tangan, perhatikan perubahannya. Aroma minyak cengkeh yang tadinya sangat tajam akan sedikit melunak dan menjadi lebih bersahabat karena sudah bercampur dengan minyak kelapa yang aromanya lebih netral dan lembut. Campuran ini akan terasa sedikit lebih hangat di telapak tangan Bapak Ibu dibanding minyak biasa. Itu adalah tanda bahwa kandungan aktif dari cengkeh sudah mulai bekerja, bahkan sebelum diusapkan. Sekarang saatnya mengusapkan campuran minyak ini ke area punggung bawah yang terasa nyeri atau kaku. Minta tolong kepada anggota keluarga untuk membantu mengusapkannya ya, Bapak Ibu, karena menjangkau punggung bawah sendiri itu agak sulit dan bisa membuat tubuh terpelintir. Kalau tidak ada yang membantu, Bapak Ibu bisa berbaring telungkup di tempat tidur dan minta bantuan istri, suami, anak, atau cucu untuk mengusapkannya dengan penuh kasih sayang dari mereka. Cara mengusapkannya pun ada tekniknya yang perlu diperhatikan dengan baik. Jangan diusap dengan cepat seperti menggosok yang terburu-buru ya, Bapak Ibu. Usapkan dengan gerakan melingkar yang pelan dan lembut, searah jarum jam, di area punggung bawah yang terasa paling nyeri atau paling kaku. Tekanan tangannya sedang saja, tidak perlu terlalu keras, karena tujuan kita adalah memberi kehangatan
dan melancarkan peredaran darah di area itu, bukan memijat dalam yang justru bisa memperparah kondisi saraf. Saat campuran minyak cengkeh mulai meresap ke kulit punggung, Bapak Ibu atau orang yang membantu akan mulai merasakan kehangatan yang perlahan muncul dari permukaan kulit. Itu adalah efek alami dari minyak cengkeh yang memang dikenal memiliki sifat menghangatkan. Kehangatan itu terasa seperti botol air panas yang ditempelkan lembut di punggung, menyebar perlahan dan meresap ke lapisan otot yang ada di bawah kulit, membawa sensasi rileks yang sangat menenangkan dan nyaman. Lakukan pengusapan ini selama kurang lebih 10 hingga 15 menit di area punggung bawah. Setelah selesai diusap, sebaiknya Bapak Ibu berbaring beristirahat selama sekitar 20 hingga 30 menit agar minyaknya benar-benar meresap dan kehangatan yang dihasilkan bisa bekerja dengan optimal di dalam lapisan jaringan punggung. Gunakan selimut tipis untuk menutupi punggung agar kehangatan itu terjaga lebih lama dan tidak langsung hilang terkena angin atau AC. Lakukan terapi usap minyak cengkeh ini 1 hingga 2 kali sehari. Idealnya di pagi hari setelah mandi dan di malam hari sebelum tidur. Penggunaan malam hari sebelum tidur sangat dianjurkan, karena selama tidur, tubuh dalam kondisi istirahat penuh dan otot-otot punggung bisa merespons kehangatan minyak dengan lebih baik. Banyak orang melaporkan bahwa setelah penggunaan malam hari, pagi harinya punggung terasa lebih lentur dan tidak sekaku biasanya saat bangun tidur. Yang harus diingat dengan baik adalah bahwa minyak cengkeh ini adalah terapi luar yang diusapkan di kulit, bukan untuk diminum ya Bapak Ibu. Jauhkan dari jangkauan anak-anak atau cucu kecil di rumah. Kalau setelah diusapkan muncul kemerahan yang berlebihan, rasa gatal, atau rasa panas yang tidak nyaman, segera bersihkan dengan air hangat dan hentikan penggunaan. Itu bisa jadi tanda kulit Bapak Ibu terlalu sensitif terhadap campuran ini dan perlu dikurangi kadar minyak cengkehnya lebih banyak lagi. Selain terapi usap minyak cengkeh, ada satu kebiasaan tambahan yang sangat membantu kondisi punggung bawah Bapak Ibu, yaitu kompres hangat. Sebelum mengusapkan minyak cengkeh, kompres dulu area punggung bawah dengan handuk yang sudah direndam air hangat dan diperas. Tempelkan handuk hangat itu selama 5 hingga 10 menit. Kompres hangat akan membantu membuka pori-pori kulit dan membuat otot-otot punggung lebih rileks dahulu sebelum minyak cengkeh diusapkan, sehingga penyerapannya menjadi jauh lebih efektif. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang selalu paling ramai di klinik tempat saya praktik. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas keluhan punggung bawah dan saraf kejepit ini. Saya ingin menjawabnya di sini, agar semua yang menonton pun mendapat manfaat yang sama lengkapnya. Simak baik-baik ya, karena pertanyaan-pertanyaan ini mungkin juga ada di dalam benak Bapak Ibu selama ini. Pertanyaan pertama yang sangat sering muncul adalah, Dokter, apakah minyak cengkeh aman untuk kulit lansia yang sudah tipis dan sensitif? Ini pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Kulit kita memang semakin tipis dan sensitif seiring usia. Itulah mengapa langkah pengenceran dengan minyak kelapa atau zaitun tadi sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Untuk kulit yang sangat sensitif, Bapak Ibu bisa memperbanyak minyak pelarutnya. Misalnya 1 tetes minyak cengkeh untuk 10 hingga 15 tetes minyak kelapa, agar lebih aman dan tetap terasa manfaatnya. Pertanyaan kedua yang tak kalah sering ditanyakan dengan nada penasaran adalah, Dokter, selain diusap, ada tidak cara lain yang bisa dilakukan untuk membantu punggung bawah yang sakit ini? Tentu ada, Bapak Ibu. Kompres hangat seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah pelengkap yang sangat baik. Selain itu, tidur dengan posisi yang tepat juga sangat penting. Tidur miring dengan bantal tipis di antara kedua lutut dapat membantu mengurangi tekanan pada punggung bawah dan membuat tidur menjadi jauh lebih nyaman dan nyenyak setiap malamnya. Pertanyaan ketiga yang selalu muncul dengan raut muka serius adalah, Dokter, apakah saya boleh tetap beraktivitas normal kalau punggung sedang sakit? Jawabannya, untuk nyeri ringan hingga sedang, tetap bergerak ringan justru lebih baik daripada berbaring terus-menerus sepanjang hari. Berbaring terlalu lama justru bisa membuat otot punggung semakin kaku dan kehilangan fleksibilitasnya.
Berjalanlah ringan di sekitar rumah setiap beberapa jam sekali. Yang perlu dihindari adalah gerakan membungkuk mendadak, mengangkat benda berat, dan duduk terlalu lama tanpa istirahat. Pertanyaan keempat yang selalu membuat suasana klinik menjadi sangat hidup adalah, "Dokter, gerakan apa yang aman untuk meregangkan punggung bawah saya di rumah?" Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan gerakan sederhana ini sekarang juga bersama saya. Duduklah tegak di kursi yang kokoh. Letakkan kedua tangan di lutut. Kemudian pelan-pelan bungkukkan badan ke depan, hingga dada mendekati paha. Tahan 3 detik, lalu perlahan tegakkan kembali. Lakukan 5 kali saja dulu, dengan sangat pelan, dan jangan dipaksakan sama sekali. Sekarang coba juga gerakan kedua yang sangat mudah ini. Bapak Ibu, duduklah tegak, lalu putar badan perlahan ke kanan hingga tangan kiri menyentuh sandaran kursi kanan. Tahan 3 detik, lalu kembali ke tengah. Ulangi ke arah kiri. Lakukan masing-masing 5 kali dengan sangat pelan dan tanpa dipaksakan. Gerakan ini membantu meregangkan otot-otot di sisi punggung bawah yang sering ikut tegang saat saraf kejepit sedang kambuh. Rasakan peregangan lembut itu dan nikmati setiap detiknya dengan napas yang teratur dan tenang. Sekarang, kita sudah hampir di penghujung kuliah kesehatan kita yang hangat hari ini. Bapak Ibu yang saya sayangi, sebelum saya tutup dengan doa, ada beberapa hal penting yang ingin saya titipkan di hati Bapak Ibu. Punggung bawah yang nyeri dan terasa kaku bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja sebagai bagian dari tua. Itu adalah sinyal dari tubuh yang meminta perhatian lebih. Dan hari ini kita sudah mulai memberikan perhatian itu dengan cara yang sangat sederhana, namun penuh makna. Yang sering dilupakan Bapak Ibu adalah betapa besarnya pengaruh posisi duduk terhadap kesehatan punggung bawah kita. Duduk dengan punggung membungkuk ke depan, atau duduk di kursi yang terlalu rendah, memberikan tekanan besar pada area punggung bawah dalam jangka waktu yang lama. Usahakan selalu duduk dengan punggung tegak dan ada sandaran yang menyangga pinggang dengan baik. Kalau kursi di rumah tidak memiliki sandaran pinggang, bisa ditambahkan bantal kecil di bagian belakang pinggang sebagai penyangga yang nyaman. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa kebiasaan mengangkat benda dari posisi membungkuk adalah salah satu penyebab terbesar kambuhnya saraf kejepit punggung bawah. Mulai sekarang, biasakan mengambil benda di lantai dengan cara jongkok perlahan, bukan membungkuk dari pinggang. Lutut yang menekuk saat mengambil benda akan mengambil alih beban yang seharusnya ditanggung punggung bawah. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan konsisten akan sangat berdampak besar pada kesehatan punggung. Bapak Ibu jangka panjang. Satu hal lagi yang sangat penting untuk kesehatan punggung bawah adalah menjaga berat badan yang seimbang. Setiap kilogram berat badan berlebih memberikan tekanan ekstra pada tulang belakang bagian bawah. Menjaga pola makan yang baik dan seimbang bukan hanya untuk kesehatan jantung atau gula darah, tapi juga langsung terasa manfaatnya pada punggung yang lebih ringan dan lebih nyaman digunakan setiap harinya. Ini investasi jangka panjang yang hasilnya Bapak Ibu rasakan setiap kali berdiri dan berjalan dengan nyaman. Jangan lupa juga untuk memperhatikan kualitas kasur tempat Bapak Ibu tidur setiap malam. Kasur yang terlalu empuk atau sudah kempes di tengah tidak memberikan penyangga yang baik untuk tulang belakang selama tidur. Idealnya, kasur yang digunakan tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk. Cukup kokoh untuk menyangga tubuh, tapi tetap nyaman untuk beristirahat. Kalau mengganti kasur belum memungkinkan, menambahkan alas tidur yang lebih keras di atas kasur, lama bisa menjadi solusi sementara yang cukup membantu. Nah, sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan kesehatannya, saatnya kita menutup perbincangan yang luar biasa hari ini. Satu permintaan tulus dari saya. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan grup pensiunan, atau grup pengajian Bapak Ibu sekarang juga. Karena mungkin ada orang yang Bapak Ibu sayangi di luar sana, yang selama ini menderita nyeri punggung bawah dalam diam, tanpa tahu ada solusi sederhana yang bisa dicoba. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus dan terus mengalir, bahkan setelah kita sudah tidak lagi di dunia ini kelak. Satu kali klik
Tombol bagikan bisa mengubah kualitas hidup seseorang yang selama ini tersiksa oleh nyeri punggung yang tak kunjung reda. Bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah. Untuk Bapak Ibu yang mau berbagi ilmu dengan ikhlas dan penuh kepedulian kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus dari lubuk hati saya untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah setia menemani hingga akhir. Ya Allah, yang Maha Menyembuhkan dan Maha Pengasih, sembuhkanlah punggung Bapak Ibu yang sedang berjuang menahan nyeri ini. Lenturkan kembali tulang dan otot mereka. Bebaskan saraf-saraf mereka dari tekanan yang menyiksa. Berikan mereka kemudahan untuk duduk nyaman dalam ibadah, untuk bergerak dengan leluasa, dan untuk menikmati setiap hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh syukur. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini, Bapak Ibu yang sangat saya sayangi dan selalu saya doakan setiap harinya. Kami dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam selalu ada untuk menemani perjalanan sehat Bapak Ibu setiap harinya dengan penuh kasih sayang. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.